Manusia dibohongin sama iblis, manusia dibohongin sama orang-orang agamawi. Bahkan ada khotbah-khotbah yang saya dengar bulan lalu, Bapak Ibu, Tuhan murka sama Los Angeles, Tuhan mengirimkan api dari sorga, makanya jangan macam-macam sama Tuhan. Sedih saya. Itu ya khotbah-khotbah kayak begitu ya, yang tidak mengajari jemaat dengan benar. Waktu dia katakan selesai di kayu salib, teleo, tetelestai, komplit, selesai. Apalagi yang kurang dengan kata itu? Pertanyaan saya, dia murka sama orang-orang di Los Angeles? Oh tidak, dia sayang banget sama mereka. Betul, penyertaan Tuhan nggak ada, karena mereka menolak Tuhan, betul. Jadi yang ikutan kebakar itu karena ada faktor alam juga, ada bencana. Dan kita perlu mengetahui juga secara alkitabiah, penebusan terjadi buat manusia, bukan buat buminya. Bumi tetap bumi, it's a fallen world. Tetap ada kegelapan di luar sana, kita yang ditebus. Nanti satu hari ada Yerusalem baru, betul semuanya. Berarti tidak akan pernah ada kesempurnaan selama kita hidup. Pasti ada bencana lah. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia. Terima kasih setiap hari Tuhan menyediakan yang terindah. Setiap hari Tuhan menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau duduk di kaki Tuhan seperti Maria, untuk belajar mengerti bahwa setiap hari kami disediakan hal dahsyat sama Tuhan. Bahkan masa depan kami disediakan hal dahsyat sama Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, seperti Maria, kami mau mengerti isi hatimu. Curahkan isi hatimu pada hari ini Tuhan, Roh Kudus yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom semua. Selamat hari Pinky, hari Valentine. Banyak bunga ya, ntar mau dikasih bunga katanya. Oke, istri saya nggak suka dikasih bunga, karena dia bilang bunga itu layu. Maunya bunga bang katanya. Dia nggak pernah ngomong gitu. Lama-lama dia bilang, udahlah jangan kasih bunga. Saya suka kasih bunga karena rupanya saya ini sadar bahwa banyak banget hal-hal yang dilakukan sama papa saya tuh saya lakukan di waktu saya punya keluarga. Salah satunya adalah saya ini orang yang sama anak-anak tuh ya disiplin sama mereka, tapi saya seperti papa saya lah, banyak ketawanya, banyak bercanda-bercandanya lah sama anak saya. Saya menemukan diri saya sangat tegas dengan mereka ketika mereka tidak serius kalau lagi mesbah keluarga. Rupanya itu terjadi sama saya karena papa saya pernah lakukan hal yang sama. Jadi papa saya ini orangnya tidak seperti mama orangnya sangat-sangat disiplin dan bawel gitu ya. Lebih dominan lah, mama tuh sebenarnya lebih dominan di rumah. Dan papa saya tuh orangnya bercanda-bercanda terus. Satu hari kami disuruh giliran berdoa di mesbah keluarga, dan saya nggak pernah lupa hari itu giliran adik saya Jesse. Dia berdoa dan dia berdoanya begini. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang ngerti cuma dia sama Tuhan. Kita nggak ngerti dia ngomong apa. Karena kita juga males. Karena tiap malam ya Bapak Ibu, lagunya sama loh. Dia cuman pegang gitar, dia pegang kunci D, udah gitu dia selalu nyanyi, Bapak terima kasih. Itu aja tiap hari lagunya. Karena dia cuma tahu lagu itu main di kunci D, gitu ya. Kita bosan banget dong dengan tiap malam berdoanya begitu. Jadi kita lama-lama kayaknya udah jadi ritual gitu loh. Terus kita udah malas banget disuruh doa. Jadi satu hari waktu adik saya berdoa seperti begitu, tiba-tiba papa yang kita jarang lihat dia marah lah ya. Dia tiba-tiba ada di depan muka adik saya. Dengan suara yang sangat lantang. Ini kan Om Lantang namanya. Dia bilang, siapa yang suruh doa begitu? Kita semuanya terkaget-kaget, kita semuanya melek semuanya. Ih, papa bisa marah loh kayak gitu. Terus kan bukannya marah. Papa biarin kamu basket, terus waktu SMA ceperin mobil lah. Dulu kan zaman-zaman begitu, nggak ada HP kan. Kalau pacaran teleponnya di rumah, teleponnya di ruang tamu. Pacaran kedengeran sama semua orang. Nggak ada HP, nggak bisa sembunyi-sembunyi. Papa kasih kamu main sepanjang hari. Kalau waktunya Tuhan, perhatikan, kasih yang terbaik sama Tuhan. Ngomongnya begitu. Saya nggak pernah lupa tuh, kasih yang terbaik. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Akhirnya tanpa saya sadari, saya lakukan hal yang sama anak saya. Saya nggak marah-marah kayak begitu, cuman saya tegas banget sih sama mereka. Saya baru sadar, iya ya saya dapat dari papa saya. Terus mereka tuh nggak pernah ngajarin sama kita, ketika kita disuruh kasih yang terbaik, kita gimana caranya. Jadi kita pakai usaha sendiri dong. Jadi kita akhirnya kecapean sendiri, kita burn out, kita bahkan bingung. Ini hidup bener gimana sih caranya gitu? Nggak ada yang ngajarin lah pokoknya. Dan selalu mama saya kalau ditanya pendapatnya, selalu ngomongnya cuma dua hal. Banyak doa,
hidup dekat Tuhan, cuman gitu doang. Kita bingung kan, banyak doa, hidup dekat Tuhan, terus semuanya pasti beres gitu ya. Terus kita kan bingung jadinya ya. Sampai hari ini loh, mama saya ngomongnya hal yang sama. Papa saya udah meninggal. Mama umurnya 81 dan kalau di mobil berduaan, kalau lagi saya curhat-curhat sama dia dan lain sebagainya, dia bilang, makanya banyak doa, hidup dekat Tuhan. Itu aja. Terus saya bilang gini, mah, dulu ya aku bosan banget dengan mama ngomong begitu. Cuman hari ini saya dapat pewahyuan banget, mama ngomong gitu emang bener banget sih. Banyak doa, hidup dekat Tuhan itu bener banget. Cuman ada sebuah benang merah mungkin yang akhirnya mereka juga nggak pernah kasih tahu sih sama kita. Yang mereka juga sebenarnya juga ya ngerti-ngerti enggak gitu ya saat itu ya. Ternyata kita ini nggak bisa pakai usaha kita akhirnya burn out sendiri, kita kecapean sendiri, disuruh hidup taat gitu loh. Karena kita gimana mau ngasihnya gitu loh. Sementara kita harusnya belajar bahwa hari ini kita ini setelah terima Yesus sebagai juru selamat, secara posisi kita dikuduskan sama Tuhan. Kan hebat banget sebenarnya. Secara posisi itu Tuhan kudusin kita, ceger, kudus kamu, secara posisi. Kita bahkan diadopsi jadi anaknya dia. Kata kudus artinya pemisahan. Pemisahan dari dunia kepada kerajaan sorga. Kata mati, pemisahan juga. Kata mati waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa dan manusia mati, itu artinya dipisahkan juga. Bayangin ya, arti mati sama arti dikuduskan artinya sama, pemisahan. Cuman yang satu pemisahan dari hadirat Tuhan kepada kehidupan yang tidak ada hadirat Tuhan, itu kematian. Yang satu adalah pemisahan antara dari dunia dibalikin ke dalam kerajaan sorga. Jadi posisi kita, waktu kita terima Yesus, itu kita secara posisi namanya positional sanctification. Kita dikuduskan secara posisi di hadapan Tuhan. Nah, setelah kita terima dia, kita dikuduskan, setelah itu kita menjalani yang namanya pengudusan yang terjadi berkala dan itu terjadi tiap hari. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa menguduskan diri sendiri, kita nggak bisa tuh namanya setiap hari berusaha hidup taat supaya kita kudus, nggak bisa, kita nggak bisa kudusin diri kita sendiri. Jadi setiap hari kita dikudusin sama Tuhan. Tiap hari kita disempurnakan sama dia. Dan setiap hari harusnya kita paham bahwa saya hidup taat karena saya udah dikuduskan sama Tuhan. Jadi pengudusan yang pertama adalah secara posisi, pengudusan yang kedua itu terjadinya berkala. Dan itu setelah kita mengerti itu, kita sudah terima itu kuncinya, kita terima itu, kita hidupnya jadi benar tuh tiap hari itu. Mulai terima yang terbaik, akhirnya memberikan yang terbaik kan. Akhirnya hidup kita lambat laun jadinya semua gambar dan rupa Tuhan yang udah ada di dalam sini mulai keluar. Kita dimurnikan seperti emas, berarti kita udah emas. Kita nggak mungkin bisa jadi emas kalau tadinya kita cuman sebuah tembaga, nggak bisa tembaga jadi emas. Emas ya emas, cuman akhirnya kita dimurnikan seperti emas. Alkitab katakan berarti apa? Kita memang sudah emas di hadapan Tuhan, cuman karena ada dibiarkan sama Tuhan terjadi sebuah perubahan, proses kehidupan, lambat laun dikikis semuanya perlahan-lahan sehingga kitanya ini terlihat gambar dan rupa Tuhannya di dalam sini. Sebenarnya kurang tepat sih kalau orang ngomong begini. Kamu harus setiap hari itu ada sekolah kehidupan supaya kamu menjadi segambar dan serupa. Enggak juga, bukan menjadi, kita sebenarnya sudah segambar dan serupa seperti Tuhan, diciptakan segambar dan serupa. Dengan diberikan atau dibiarkan ada masalah, lambat laun ini kan kita berubah nih, perubahan karakter kan. Dan di selama kita berubah karakter tuh kita dikudusin tuh tiap hari tuh, kita diubah, lambat laun yang ada gambar dan rupa Tuhan di dalam sini mulai kelihatan. Yang mengerti identitas di dalam Tuhan merdeka, langsung merdeka. Ada seorang namanya Brian Nichols. Dia adalah pemerkosa di kota Atlanta beberapa tahun yang lalu. Dia mau masuk ke ruang persidangan, dia dikawal sama polwan. Salahnya mungkin polwannya itu tidak pakai safety atau apa di daerah pistolnya dia. Dan yang terjadi adalah pistolnya diambil sama Brian Nichols. Diambil sama Brian Nichols, nggak tahu gimana, pokoknya sampai bisa diambil, dipukul kepalanya, pingsan dia di situ, polwannya. Dia masuk ke ruang sidang, hakimnya ditembak mati, paniteranya ditembak mati, dia kabur naik mobil, dikejar sama polisi. Terjadilah chasing di dalam kota. Wah, heboh kota Atlanta. Orang-orang disuruh minggir semua, dikasih tahu bahwa ini orang bahaya banget, bisa bunuh orang. Dia masuk ke dalam sebuah rumah tiba-tiba. Rumahnya itu, waktu dia masuk ke dalam rumah itu yang punya namanya Ashley Smith, seorang ibu. Dan ibu itu disandera hampir 7 jam. Waktu dia disandera, dia tahu lah, polisi kan udah tahu dia di mana, jadi polisi nungguin di luar. Dia bilang pokoknya lu berani masuk, gue bunuh nih ibu, nggak apa-apa gue mati sama dia. Jadi polisi nggak berani masuk. Selama penyanderaan, si ibu Ashley Smith keluarin buku Purpose Driven Life dari lacinya. Kita ada di dalam bahasa Indonesia, sudah diterjemahkan ya. Jadi dikasih sama dia, nih selagi kamu nyandera saya juga nggak kemana-mana, baca aja gitu. Dibaca bukunya, kalau nggak salah 3 pasal pertama, dibaca pelan-pelan, dibaca. Itu semuanya 3 pasal sampai 7 pasal pertama itu tentang identitas manusia. Kenapa kita ada di dalam muka bumi ini? Kenapa diciptakan Tuhan? Buat apa kita ada di sini?
Itu dia baca, dia makin paham akhirnya. Wow, saya diciptakan sama Tuhan, punya maksud ya ternyata Tuhan. Nggak sampai lama setelah dia habis baca itu, Brian Nichols menyerahkan diri kepada polisi dalam kondisi dia bertobat di rumah itu. Dia terima Yesus di rumah itu. Dia masuk penjara seumur hidup, tapi dia udah bertobat karena dia bilang begini, di situ saya mengerti identitas saya di dalam Yesus. Makanya ya, ironisnya tuh gini hari ini, kita ini dikasih kado terindah sama Tuhan, dikasih kasih karunia dahsyat sama Tuhan, kado terindah sama Tuhan. Masalahnya cuma dua, kita nggak pernah buka kadonya. Itu sebabnya kita nggak pernah tahu. Kita perlu dijelasin akhirnya. Kita nggak pernah tahu. Kita dikasih tahu gini, ayo buka dong kadonya. Nggak pernah kita buka. Dan yang kedua, setelah kita buka, kita terkaget-kaget. Nggak mungkin lah ini buat gua. Nggak mungkin lah ini terlalu bagus. Nggak mungkin itu buat dia lah. Itu buat Evi aja, bukan buat gua. Gue sih hidupnya nggak kudus soalnya. Gue hidupnya nggak bener gitu, dia hidupnya lebih baik, udah buat dia aja gitu. Jadi akhirnya terjadi dua hal itu. Kita satu fase kita nggak pernah buka, fase yang kedua setelah kita buka kita nggak percaya itu buat kita. Itu sebabnya sampai firman Tuhan memerintahkan manusia, perintah loh. Dan ini luar biasa banget sih. Tuhan memerintahkan manusia untuk menerima. Biasanya di mana-mana kita belajarnya di dalam ranah agama, ayo kita disuruh hidup taat dan lain sebagainya. Kenapa ini nggak pernah dibahas? Tuhan memerintah manusia untuk terlebih dahulu belajar terima. Makanya dia agak sewot sama Marta. Kalau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dia akan bilang gini, ngapain sih lo pelayanan? Lo belajar dulu terima seperti saudarimu Maria. Baru nanti kamu bisa memberikan yang terbaik. Belajar terima dulu, jangan mulainya kebalik. Jangan berusaha memberikan hidupmu kepada Tuhan sementara kamu nggak ngerti bahwa kamu udah dapat kado yang terindah. Terima dulu kadonya, ngerti dulu kamu dapat apa dari Tuhan, baru hidupmu diperdekakan, baru kamu bisa memberikan yang terbaik. Akhirnya kan begitu. Yohanes 15 coba ya. Coba kita bongkar dikit ya, arti daripada buah roh. Ini keren banget soalnya. Dan apa arti daripada kasih yang sering kali kita rayakan memang di bulan-bulan Februari ini. Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 itu berbicara tentang pokok anggur yang benar dan lain sebagainya. Kita udah sering baca lah ya. Ini Yohanes 15 ayat 9 mengatakan begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, seperti Bapa mengasihi aku, Yesus ngomong begitu. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Dia lagi kasih contoh loh sama kita. Karena Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Dia lagi kasih contoh sama kita nih, supaya kita lakukan hal yang sama. Terus dia bilang begini, karena aku sudah mengasihi kamu, bahkan sebelum kamu lahir aku sudah mati di kayu salib. Aku sudah mengasihi kamu sebelum kamu punya kesempatan. Itu maksudnya dia. Jadi aku sudah mengasihi kamu. Terus dia mulai dengan kalimat yang luar biasa ditulis sama Yohanes. Yohanes ini murid yang mendapatkan pewahyuan yang hebat banget memang. Ya karena dia adalah murid yang selalu mengatakan, aku adalah murid yang dikasihinya. Dia selalu fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia, bukan kasihnya dia kepada Tuhan. Orang pengikut Kristus adalah orang yang selalu fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Orang agamawi adalah orang yang selalu fokus sama kasihnya kepada Tuhan. Gue sih udah pelayanan udah lama, gue kan beda sama dia, gue kan hidupnya lebih kudus lah daripada dia, gue kan memberikan yang terbaik sama Tuhan. Itu orang agamawi. Orang pengikut Kristus akan ngomong begini, gue sih hidupnya ya dari dulu ya, pokoknya gak ada benernya lah, gue nih ada hari ini nih semua karena kasih karunia Tuhan, gue nih ada hari ini semuanya karena Yesus. Dia fokus sama kasihnya kepada dia. Makanya kalau baca bukunya Yohanes, dia selalu tulis tentang dirinya begini, gak pernah pakai kata aku sayang nggak, dia tulisnya gini, murid yang dikasihinya. Kan aneh ya. Coba saya ngomong sama Bapak Ibu, hai apa kabar Pak? Jadi Pak, murid yang dikasihi sama Tuhan ya, kapan saya bisa ke rumah Bapak? Hah? Murid yang dikasihi siapa? Saya maksudnya. Kedengarannya narsis kan? Dia nggak narsis, dia lagi fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Makanya satu-satunya murid yang dibocorin siapa yang nanti akan menjual Yesus cuman Yohanes. Cuman Yohanes. Dia yang dikasih tahu nanti Yudas yang akan menjual saya. Sampai Petrus aja nanya sama dia, lu tanyain dong sama dia siapa ntar yang dimaksudkan sama dia. Sampai segitunya. Makanya bukunya Yohanes bukan sinoptik gospel, bukan Injil yang serupa seperti Matius, Markus dan Lukas, karena beda sendiri. Karena dia dapat pewahyuan yang beda. Dia tulis nggak pernah dari kelahiran Yesus, pada mulanya adalah firman. Dia mulai sesuatu pewahyuan yang terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Wah. Dan bahkan dia satu-satunya murid yang tidak mati martir, dan itu dia masih mendapatkan kesempatan dilarikan ke Pulau Patmos, dia tulis buku namanya Wahyu. Dia dapat pewahyuan yang luar biasa karena dia satu-satunya orang yang seperti itu, orang yang fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Kalau baca firman pasti beda, dapat pewahyuan yang orang lain nggak dapat, dan dapat pengertian isi hati Tuhan.
Makanya Tuhan bilang begitu. Makanya duduk seperti Maria, terus dia bilang begini, ini nggak akan bisa diambil daripadanya. Nggak ada duanya nih, duduk seperti Maria itu nggak ada duanya, itu kalimatnya Yesus loh. Dia ngomong begitu. Kamu belajar terima, kamu belajar untuk tinggal di dalam kasihku. Baru kamu mulai dari situ. Makanya Yesus bilang begitu, sama seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Stay in my love. Tinggal di dalam kasihku. Itu di dalam bahasa aslinya, tinggal di dalam kasihnya itu adalah kalimat, yaitu bahasa Greeknya itu adalah meno. Meno itu berarti continue to dwell in my love. Teruskan apa yang aku sudah berikan kepada kamu, teruskan itu kata-kata namanya meno. Bahasa Greek, saya agak terkesima sih sama bahasa Yunani ya, yang menerjemahkan Alkitab kita, karena dia kalau tulis tuh detailnya luar biasa. Contoh aja, ini contoh ya. Ada satu kalimat di Perjanjian Baru yang menjelaskan tentang bilur daripada Yesus. Kita biasanya bilangnya apa? Bilur-bilur Yesus ya. Ada satu kalimat di Perjanjian Baru, ditulisnya bahasa aslinya itu hanya bilur, stripe. Ternyata bahasa Greek, the Greek scholar itu lagi jelasin kepada kita, belakang tubuhnya Yesus ketika habis dicambuk itu udah nggak ada kelihatan dagingnya lagi. Kalau masih kelihatan daging, berarti kita harus sebutnya bilur, karena masih ada sekat-sekat, yaitu daging yang masih kesisa. Ketika dagingnya udah nggak kelihatan, disebutnya hanya stripe, bilur satu. Karena berarti tubuhnya bagian belakangnya hancur total. Itu dia lagi kasih tahu sama kita. Jadi penjelasannya dia detail banget sebenarnya. Jadi kalau dia bilang meno, itu artinya continue to dwell. Nggak usah pakai usaha kamu. Kamu nggak bisa pakai usaha kamu. Kamu udah dikasihi, tinggal di dalam kasihnya. Itu kata meno artinya. Kemudian diterusin sama dia, sama Yohanes. Yohanes tulis begini tentang apa yang Yesus katakan. Jikalau kamu menuruti perintahku. Sampai diperintahin. Perintahnya apa? Kamu akan tinggal di dalam kasihku. Sampai diperintahin untuk tinggal dalam kasihnya. Sampai Tuhan tuh ngomong begini sama kita, kamu tuh belajar terima doa, aku tuh sayang banget sama kamu gitu loh. Kamu nggak ngerti apa lagi sih kalau bisa diartikan gitu ya. Kalau dia bisa datang, kamu tuh nggak ngerti apa lagi. I love you so much. Saya tuh mengasihi kamu tanpa kondisi, nak. Aku baru jatuh dalam dosa, kamu tetap aja aku sayang sama kamu. Kalau dia bisa ngomong tuh, dikasih tahu begitu sama kita. Seperti aku, kamu tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sama seperti aku menuruti perintah Bapakku, tinggal di dalam kasihnya. Wah, sampai keluar kata perintah di situ. Karena dia tahu manusia susah untuk menerima ini. Manusia dibohongin sama iblis, manusia dibohongin sama orang-orang agamawi. Bahkan ada khotbah-khotbah yang saya dengar bulan lalu. Bapak Ibu, Tuhan murka sama Los Angeles. Tuhan mengirimkan api dari sorga, makanya jangan macam-macam sama Tuhan. Sedih saya. Itu ya khotbah-khotbah kayak begitu ya, yang tidak mengajari jemaat dengan benar. Waktu dia katakan selesai di kayu salib, teleo, tetelestai, komplit, selesai. Apalagi yang kurang dengan kata itu? Waktu dia katakan begitu, kehidupan kekristenan itu mulai dengan kata itu, dimeterai dengan kata cengger, selesai. Dimulai dari situ kehidupan kekristenan. Kita berdoa dari posisi menang, Tuhan tidak murka, tidak marah, tidak menuduh, tidak menghakimi hari ini. Bukti nama saya nggak ada. Secara teologi aja udah salah ngajar begitu. Terus terjadi apa dong Pak? Katanya kan mereka bejat orang-orang. Betul, mereka bejat, banyak banget orang bejat di dunia ini. Terus sekarang saya mau tanya, yang paling banyak dikasih belas kasihan sama Yesus di Perjanjian Baru siapa? Orang-orang seperti begitu. Dia masuk ke rumahnya Matius. Sampai Matius tuh kalau ada WhatsApp grup dia undang teman. Sampai di Matius 9 dibilang begitu. Teman-temannya Matius datang semua ke rumah makan sama Yesus. Pasti Matius kan ngomong apa? Dia pasti kan ngomong di WhatsApp grup. Guys, ini orang keren banget guys. Gila, kita orang berdosa diterima sama dia. Lu datang ke rumah gue, lu harus ketemu sama dia. Datang tuh semuanya. Dia makan sama teman-temannya Matius. Siapa yang mau masuk ke rumahnya Sakius? Yesus lah. Dia yang ngundang dirinya sendiri. Terus Sakius akhirnya nggak ada yang nyuruh mengembalikan semua uang yang dia peras. Yang mau balikin siapa? Sakius sendiri. Kenapa? Karena terima yang terbaik. Tinggal di dalam kasih. Siapa yang ngalamin Yesus di sebuah sumur di daerah Samaria? Wanita Samaria, suaminya 5. Dia penuh dengan belas kasihan sama orang-orang seperti begitu. Dia paling marah sama orang-orang agamawi. Pertanyaan saya, dia murka sama orang-orang di Los Angeles? Oh tidak. Dia sayang banget sama mereka. Betul, penyertaan Tuhan nggak ada karena mereka menolak Tuhan. Betul. Jadi yang ikutan kebakar itu karena ada faktor alam juga, ada bencana. Dan kita perlu mengetahui juga secara alkitabiah, penebusan terjadi buat manusia, bukan buat buminya. Bumi tetap bumi, it's a fallen world. Tetap ada kegelapan di luar sana, kita yang ditebus.
Nanti satu hari ada Yerusalem baru, betul semuanya. Berarti tidak akan pernah ada kesempurnaan selama kita hidup. Pasti ada bencana lah. Anak saya tinggal 90 kilo dari pusat api. Itu terjadi di Pacific Palisades, itu daerah orang kaya, sama Pasadena. Pasadena daerah middle class lah. Teman-teman dia banyak yang rumahnya kebakar. Orang Indonesia banyak punya rumah di situ. Dan banyak teman-teman dia yang rumahnya kebakar tuh orang-orang gereja. Segitu jahatnya Tuhan sama mereka. Betul, kota itu bejat, betul. Saya nggak akan pungkiri deh. Pusat pornografi terjadi nggak jauh dari situ. Northridge namanya. Pusat LGBT lahirnya di provinsi California. Mereka menolak Tuhan, Hollywood menolak Yesus, betul. Tuhan marah sama mereka? Enggak. Tuhan mengasihi mereka. Penyertaan Tuhan nggak ada, betul. Karena mereka menolak Tuhan, betul. Itu yang terjadi. Tetapi Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan kirim apinya. Ya enggak lah. Sedih makanya saya dengar-dengar kayak begitu. Jadi akhirnya jemaat yang dengar bilang apa? Ya ampun, ntar kalau gue buat salah, ntar gue pasti dihukum Tuhan ya. Seperti mereka, kita harus hidup benar ya. Kita berusaha hidup benar, stres kita akhirnya. Kita hari ini hidup taat karena kita sudah dikuduskan. Kita hari ini hidup taat karena kita tinggal di dalam kasih-Nya. Belajar terima baru bisa berikan yang terbaik. Dan ayat 11 mengatakan begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi. Oke. Sekarang coba lihat Galatia 5 ayat 22. Buah roh toh? Coba lihat. Saya cuma mau buktiin aja bahwa Alkitab kita dahsyatnya luar biasa. Coba lihat urutannya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada buah roh ada berapa? 9. Bukan buah-buah roh ya, buah roh. Jadi kalau ada satu yang nggak ada berarti buahnya rusak. Bukan buah-buah roh, buah roh. Dimulai dengan apa? Tetapi buah roh ialah apa? Pertama, kasih. Yang kedua apa? Wow, yang ketiga apa? Udah 3 aja dulu ya, 3 aja dulu. Tadi waktu Tuhan bilang tinggal dalam kasihku, yang terjadi apa? Supaya sukacitaku menjadi penuh, betul? Kasih membawa kepada sukacita. Kasih itu letaknya di roh. Yang letaknya di dalam jiwa itu namanya jatuh cinta. Siapa pernah jatuh cinta? Yuk angkat tangan 2, 3, yuk. Tuhan ampuni yang gak angkat tangan, mereka pembohong-pembohong. Jatuh cinta itu orang jatuh cinta bisa nggak kenal juga bisa jatuh cinta. Dan lihat dari jauh gitu, aduh termehek-mehek gitu jatuh cinta, bisa aja gitu. Ya kan bisa nggak kenal juga bisa. Aduh, kayak dulu istri saya lihat saya kan pasti kan gitu. Botak, ganteng banget tuh dia. Gue demen yang gelap-gelap begitu deh. Pasti kan gitu dalam pikirannya. Saya ngomong soal dia nggak ada di sini. Jatuh cinta itu bisa hilang kapan aja. Coba orang jatuh cinta, udah gitu ntar orangnya nyebelin, hilang jatuh cintanya. Makanya orang menikah dengan jatuh cinta, modalnya jatuh cinta. Selamat aja, wassalam deh. Karena satu hari akan hilang jatuh cintanya. Yang namanya butterfly di sini hilang. Yang dibutuhkan apa? Kasih, karena kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Letaknya di dalam roh soalnya. Perasaan. Makanya 1 Korintus 13 ayat 4-7 dimulai dengan apa? Kasih itu sabar, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Itu semuanya keputusan, bukan perasaan. Lawan daripada kasih adalah perasaan. Kasih itu sabar, lawannya tidak sabar, itu perasaan. Jadi kasih adalah love is a decision gitu loh. Nah itu semuanya letaknya di dalam roh, itu nggak bisa dicuri sama iblis, nggak bisa dicuri. Nah gimana kita bisa mengambil keputusan kalau kita nggak tinggal di dalam kasihnya? Makanya dikasih contoh sama dia, stay in my love, stay in my love, meno, continue to dwell in my love. Jangan kamu kemana-mana, aku sayang banget sama kamu. Supaya apa? Sukacitamu jadi penuh. Sukacita kan buah roh. Namanya sukacita yang ada di dalam jiwa, namanya kesenangan. Kesenangan bisa hilang kapan aja. Bahasa Inggrisnya happiness. Makanya Alkitab nggak pernah bilang begini. Alkitab selalu ngomong begini, the joy of the Lord is my strength. Betul? Pernah dengar kalimat itu? Nggak pernah ada happiness of the Lord. The joy of the Lord, kekuatanku. Joy adalah sukacita. Happiness itu kebahagiaan. Itu bisa hilang kapan aja. Kebahagiaan, kesenangan bisa terusik kapan aja. Ya, oke. Kasih, sukacita, terus apa tadi? Damai sejahtera ya. Coba sekarang baca lagi. Alkitab memang dahsyat. Coba sekarang baca di Filipi, coba lihat. Filipi 4 ayat 4-7. Yang nulis ini Paulus loh. Paulus nulis, Yohanes nulis dalam waktu yang berbeda. Dalam kurun waktu yang berbeda. Dan bisa dua-duanya nyambung gitu. Kalau Filipi, Paulus lagi yang tulis. Dia tulis begini. Dia mulai dengan bersukacita, kan tadi kasih, sukacita ya. Bersukacitalah, Filipi 4 ayat 4. Senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat 7.
damai sejahtera Allah, wow, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera letaknya di roh. Temannya damai sejahtera yang letaknya di jiwa, namanya ketenangan. Ketenangan bisa hilang kapan aja, oh jelas, bisa dicuri sama iblis. Damai sejahtera tidak bisa dicuri sama iblis. Makanya orang Kristen kalau lagi masalah bisa ngomong gini. Contoh saya deh, terus saya di rumah sakit ya, seneng nggak? Ya nggak seneng lah, mana ada orang seneng di kamar rumah sakit. Saya waktu itu buat video sih ya di rumah sakit. Waktu saya kan depannya semanggi kan. Saya waktu buat video renungan gitu ya, saya kan selfie begini, belakangnya semanggi. Saya nggak mau kasih tahu orang bahwa itu di rumah sakit. Saya juga nggak mau kasih tahu orang. Saya nggak pengumuman kan waktu saat itu. Jadi ada teman saya ngomong gini, gokil, apartemen lu keren banget tuh, katanya gitu. Andai kata lo tahu itu rumah sakit, kamar rumah sakit. Tapi oh, pemandangannya keren banget, semanggi pemandangannya. Tapi rumah sakit. Seneng nggak? Ya nggak seneng lah. Siapa yang seneng di rumah sakit? Tiap hari bunyi gini, nit mesin regulator saya yang nyantol ke sini. Tiap detik sampai waktu saya pulang ke rumah ya, setelah pulang selesai, itu masih sampai mimpi bunyi begituan loh. Nit gitu. Itu sampai ada trauma-trauma lah sampai kayak begitu. Tenang nggak? Enggak. Saya dengar orang mati, saya dengar code blue hampir tiap hari. Code blue itu berarti apa? Orang udah sekarat. Itu biasanya tim dari UGD itu datang resusitasi itu, jeger gitu, mati kadang orang. Terus tiba-tiba nanti dengar ada pas pintu dibuka sama suster, dia lagi masuk, ada apa kayak tempat tidur gitu lagi diderek, udah ditutup semuanya, mati orangnya, seret lewat gitu. Jenazah lewat, mayat lewat depan kamar saya tuh. Orang menjerit setiap hari. Itu tenang nggak? Ya enggak lah. Tapi teman saya datang ke kamar ngomong gini, setelah 3 jam ngobrol, 2 jam ngobrol, Bill, lo kok optimis banget ya, lo kok ada sukacita ya, kok lo ada damai ya Bill gitu ya. Ingat nggak Mazmur 1 ayat 3 bilang apa? Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, aliran sungai, air kehidupan maksudnya, berbuah pada musimnya. Yang numbuhin buahnya siapa? Tuhan. Kita nggak bisa tumbuhin buahnya. Kuncinya cuma sederhana, tinggal di dalam kasihnya, sadar setiap hari bahwa Tuhan tuh sayang banget sama kita. Itu aja. Sesederhana itu, Tuhan akan tumbuhkan buahnya pada musimnya. Makanya kehidupan kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air, buahnya nyantol keluarnya dari dalam. Tuh buah tuh baru mau keluar. Buahnya keluar dari dalam, ya kan? Beda sama pohon Natal yang buahnya dicantol-cantolin. Setelah selesai diambil. Jadi nggak bisa, kita nggak bisa munafik kan akhirnya kan? Karena apa? Akhirnya kelihatan buah yang nikmati siapa? Orang lain. Yang nikmati orang lain. Buah yang dicantolin di pohon Natal bisa dinikmati? Nggak bisa lah. Buah yang beneran keluar dinikmati sama orang lain. Sudah itu dikasih tahu apa? Daunnya tidak akan layu. Apapun yang diperbuat berhasil. Daunnya nggak akan layu. Daun itu adalah lambang keindahan dari pohon kan? Berarti kalau kita lihat pohon nggak ada daunnya kan jelek ya? Sama seperti manusia nggak ada rambutnya. Kok ketawa sih? Ini ada ayat 1 ya, saya kasih ini bonus nih. Lukas 21 ayat 18, coba lihat. Bapak Ibu aja yang baca, saya nggak mau baca. Saya sedih kalau baca ayat ini. Udah baca nggak? Udah ya? Saya baca sedih soalnya. Saya bilang ini, Tuhan kok ini nggak terjadi sama saya Tuhan? Satu-satunya ayat nggak terjadi sama saya. Udah baca ya? Udah, sedih kan? Sedih ya? Ya udah, oke. Oke, saya tutup sama ini. Ini cuman bukti aja. Kisah Para Rasul 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kisah Rasul 12 ayat 6 sampai 7. Papa saya waktu dia kasih bunga sama mama saya yang tadi saya katakan, kadang-kadang memang agak kelebay sih ya. Mama tuh kan tinggal deket-deketan sama kakak-kakaknya. Mereka suka staycation di hotel. Mereka ada satu hotel di Jakarta, hotel favorit mereka. Mereka langganan lah. Jadi kadang-kadang mereka cuma ke situ sehari doang. Besoknya udah balik. Yang nganterin juga papa. Papa males ngikut. Udahlah, males ngepak-ngepak barang, udah saya anterin aja gitu. Jadi papa jarang ikut lah. Besok pas mama pulang, ada bunga segede-gede bagong, tulisannya welcome home. Terus kita anak-anak bilang ini, "Pah, itu mama cuma pergi sehari loh. Ngapain sih kasih bunga gede banget bunganya, welcome, kayak dia pergi selamanya gitu, kemarin baru pergi sebulan gitu, welcome home gitu." Terus dia bilang gini, saya nggak pernah lupa, dia bilang gini, "Emangnya kalau kasih bunga pas cuman lagi ulang tahun Valentine doang? Boleh dong kasih kapan aja. That's my dad." Saking sayang sama mama.
Makanya saya suka kasih dia bunga, cuman dia nggak suka. Makanya saya agak nurun waktu itu, dikit-dikit terus dia bilang, ini kenapa sih kasih bunga melulu? Karena lihat papa begitu kan. Nah waktu dia mau pergi selamanya, perpisahannya mereka agak-agak berat sih. Dan itu ceritanya mama tuh membuat saya nangis sih waktu itu. Karena papa pergi 15 tahun yang lalu tanggal 7 Juli 2010. Jadi mereka tuh ada sel grup di sebelah rumah. Terus hari Rabu malam jam 7 malam gitu. Sebelah rumah tuh rumah kakaknya dia. Selalu mereka berduaan tuh jalan setengah 7 jalan ke sebelah gitu ya. Kali ini papa nggak bisa ikut karena ada cucu di dalam rumah. Jadi papa nganterin mama ke pintu, terus mama disuruh pergi ke sana, diliatin sama dia setengah 7 malam. Mama pergi ke sebelah. Terus sampai di ujung sana, mama udah masuk, mama bilang gini, mereka ngomong Belanda kan. John, ye masuk dong. Papa, nih, ye mar, ye duluan. Mama gitu, nih, ye duluan, gitu ya terus di depan. Terus saya nanya sama mama, jadi siapa yang ngalah? Akhirnya papa masuk duluan. Rupanya tuh pandangan terakhir. Jadi agak susah mereka pisahnya. Mereka nggak tahu tuh pandangan terakhir. Papa masuk, mama masuk. Setengah 7. Jam 7 ibadah mulai. Dia nggak pergi karena ada cucu sama adik saya di rumah. Dia nonton TV. Jam 7:05. Tuhan panggil dia pulang. Dia lagi nonton TV di depan TV. Dia menundukkan kepalanya dengan sangat lembut. Dia cuman begini kata adik saya. Dia cuman tundukin kepala begini. Adik saya pikir dia tidur. Sampai 15 menit dibiarin. Adik saya pikir pas sudah 15 menit kemudian jam 7:20 adik saya gini. Ini kenapa sih jam segini papa udah tidur? Nggak mungkin banget, coel. Pak, gubrak jatuh udah nggak ada. He's gone. Saya lagi on the way ke ulang tahunnya anak saya tanggal 7 Juli ke Plaza Indonesia ya gitu. Saya di mobil dapat telepon. Bill, papa udah pergi. Saya sampai di UGD rumah sakit. Saya udah kalap, udah nggak inget. Saudara-saudara saya bilang, lu tadi naik ke atas badannya dia di UGD. Lu pelukin dia sampai lu teriak-teriak. Saya kalap di situ. Saya kehilangan sahabat saya. I miss my dad. Sampai hari ini saya kalau ingat dia masih suka nangis. Karena saya lihat sebuah kasih yang luar biasa dari hidupnya dia. Dia digebukin sama papanya dia. Papanya dia tuh tentara Kenil di Manado. Digebukin habis. Dia waktu cerita sama saya bilang gini, kok papa nggak pernah lakukan hal yang sama mama? Biasa kan terjadi hal yang sama kan? Itu terjadi lingkaran setan, begitu aja terjadi hal yang sama. Dia bilang gini, waktu tahun 66 saya menikah sama mama kamu. Saya lepaskan pengampunan buat opa kamu. Karena papa dulu suka diikat di pohon, di Tomon, di Manado. Dipermalukan depan orang. Disemutin semut merah, digebukin segala macam. Karena tentara Kenil kan. Jadi dia sebelum menikah, dia lepaskan pengampunan. Dia bilang gini, papa nggak mau bawa sampah dari masa lalu. Wow. Makanya saya bilang gini, pantesan saya nggak pernah lihat papa marah, gebukin gini-gini segala macam. Lembut banget dan suka ketawa-ketawa. Kalau dia masih ada hari ini pasti dia ikut sama saya. Dia suka ikutan ke ibadah. Dia orangnya bercanda melulu pokoknya. Jadi saya melihat sosok yang luar biasa dalam hidupnya dia, di mana dia tahu bahwa Yesus sayang sama dia dan dia tinggal di dalam kasihnya. Kisah Rasul 12 ayat 6-7 mengatakan begini. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ya, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Jadi ada prajurit di dalam sel, ada prajurit di luar sel. Dia baru tahu bahwa sebelum ini Yakobus dipenggal kepalanya. Besok dia akan diperhadapkan sama orang banyak, ada kemungkinan besar dia pun dipenggal kepalanya. Sekarang saya mau tanya, dia di dalam penjara, temannya baru dipenggal kepalanya. Senang nggak? Ya nggak mungkin lah. Tenang nggak? Ya nggak mungkin lah. Ya kan? Perhatikan ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Ini yang tulis ini Lukas loh. Lukas ini dokter dan dia kalau tulis bukunya tuh detail banget. Dia lagi kasih tahu sama kita, malaikat tuh turun, cahayanya bersinar di dalam ruangan itu. Dia katakan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu kemudian menepuk Petrus untuk apa? Membangunkannya. Berarti Petrus tidur nyenyak. Pertama kali pasti dalam sejarah perserikatan kemalaikatan, malaikat menghampiri manusia, manusianya nggak bangun. Karena biasanya manusia ketakutan dan cahaya yang bersinar tuh siapa sih nggak bangun gitu ya. Berarti Lukas lagi ngasih tahu sama kita, Petrus tidur nyenyak. Tenang nggak? Pasti nggak. Senang nggak? Enggak. Petrus punya damai sejahtera dan sukacita. Karena kisah ini adalah kisah yang menyatakan bahwa dia sudah terima kasih karunia Tuhan.
Dia udah terima kasih karunia Tuhan. Dia udah diampuni dan lain sebagainya. Dia udah lihat Yesus dalam hidupnya. Sampai waktu malaikat datang, dia tertidur lelap. Malaikat datangnya dia nggak tahu. Lukas lagi kasih tahu sama kita, orang yang hidupnya di dalam damai dan sukacita, walaupun ada masalah, tidur nyenyak kalau malam. Saya tiap hari tidur nyenyak di rumah sakit. Tanya Gibi, tenang nggak? Oh nggak. Senang nggak? Oh iya nggak. Saya tidur, kualitas tidur saya sangat bagus di rumah sakit tiap malam. Dan saya selalu bilang ini, itu semua karena sukacita Tuhan dan damai sejahtera Tuhan. Kuncinya cuma satu, terima dan tinggal di dalam kasih-Nya. Sesederhana itu. Jangan biarkan iblis membohongi dirimu. Tuhan sangat sayang sama kita hari ini. Terima yang terbaik untuk kita bisa memberikan yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk hari yang indah. Kami percaya bahwa hari ini firman Tuhan yang kami dengar, firman Tuhan yang kami baca, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami belajar bahwa kami mau tinggal di dalam kasih Tuhan. Stay in your love. Gak ada kasih yang sebesar itu. Gak ada kasih yang setinggi itu. Dimana Kau menyerahkan hidupmu Tuhan. Dan memberikan kekekalan kepada kami. Tuhan, ketika kami tahu dan mengerti tentang prinsip ini, hidup kami pasti Tuhan dilimpahi dengan sukacita, damai sejahtera, bahkan buah roh yang lain melingkupi hidup kami. Kami bisa menguasai diri, kami punya kebaikan, kami punya kemurahan hati dan seterusnya. Itu semuanya karena kami tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, buat kami mengerti, buat kami sangat mengerti bahkan, bahwa kami harus belajar terima. Seringkali Tuhan kami dibodohi di dalam ranah agama mungkin Tuhan, di dalam bahwa ternyata Tuhan itu sangat sayang sama kami, tanpa kondisi, tanpa syarat. Dan justru ketika kami menerima itu sebagai posisi awal kami, justru ketika hidup kami dilimpahi dengan kasih karunia, kami sanggup memberikan yang terbaik Tuhan. Kami sanggup hidup, kami mengalami penguasaan diri. Kami sanggup hidup kami bebas dari keterikatan dosa bahkan, dengan kebenaran bahwa setiap hari kami sudah dikuduskan sama Tuhan. Terima kasih Bapak.